Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sukses, salam sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, terutama petani porang dimanapun Anda berada, pada saat ini saya ada di kebun porang, yang mana ini adalah kebun porang yang saya gunakan untuk percobaan, yaitu saya mencoba tanam porang dengan bibit bunga spora langsung di lahan. Nah, ini sudah 2 kali saya upload, dan sekarang saya ingin melihat seberapa besar umbi yang dihasilkan dari bibit biji bunga spora setelah durman. Ini beberapa ini ada yang belum durman ya, tetapi sebagian ini sudah durman. Nah, ini sudah durman. Ini sudah durman, ini pangkal batangnya, pangkal pohonnya. Juga di sebelah itu yang yang jarang-jarang itu berarti sudah durman ya, sudah durman lebih awal. Yang sementara yang ini belum ya. Ini yang masih berdiri itu belum durman. Kemudian sebagian sudah durman ini ya. Ini sudah durman, ini batangnya, kemudian ini yang lainnya belum. Jadi ada yang sudah durman, ada yang belum. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melihat atau mereview seberapa besar hasil daripada umbi bibit biji bunga spora setelah durman ya. Dan ini sebagian masih hijau royo-royo ya. Ini masih hijau royo-royo. Jadi padahal ini sudah bulan Mei ya, akhir bulan Mei. Ini tanggal 21 Mei ya, tanggal 21 Mei. Ini masih hijau royo-royo ya. Ini sebagian sudah ada yang batang yang pertama atau tunas yang pertama ini sudah durman. Dan ini kataknya, ini kataknya ya, saya zoom. Nah, ini kataknya lumayan ya, lumayan kataknya ini yang sudah durman, katak yang durman dari tunas yang pertama. Kemudian ini juga, ini ada lumayan nih, ada berapa nih ya, lumayan ya. Ini juga kita ambil, lumayan ada 4 ya. Ini lumayan, ini ada 4 yang sudah durman. Ini kataknya, kata nomor 1 ya. Ini karena katak langsung dari biji bunga spora. Ini bagus untuk bibit ya. Ya, kata F1 ya. Ini tapi biasanya kata F1 itu kecil-kecil ini karena pohonnya saja kecil seperti ini. Nah, ini yang belum durman dan masih hijau royo-royo, kataknya seperti ini. Ini sudah mulai menguning dan hijau, dan sudah mulai menguning dan akan durman, maksud saya seperti itu ya. Sedangkan di situ itu ada yang sudah durman, sudah itu. Ini batang yang pertama sudah, batang yang nomor berapa ya? Mungkin yang ketiga atau yang kedua sudah durman. Kemudian ini berikutnya yang masih berdiri itu ya. Karena batang yang pertama atau tunas yang pertama sangat kecil ya, bibit biji bunga spora itu. Nah, di sini ada juga ya, ini katak lumayan ya. Ada katak. Ini kataknya kecil seperti ini nih. Ini pemirsa. Nah, ini. Ada lumayan ya, bisa ketemu katak lagi. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk mereview, menggali bibit biji bunga spora yang saya tanam di lahan. Saya tanam langsung di lahan. Kemudian hasilnya seperti apa, hasil umbinya. Karena ada beberapa komentar ya dari video yang sebelumnya yang saya upload, dan berkomentar minta dilihatkan atau minta digali umbi bibit biji bunga spora yang sudah durman. Dan ini salah satunya adalah ini ya. Coba kita lihat, kita
Ini di sini ya tadi. Ini ternyata seperti ini kawan. Nah, ini masih ada akar-akarnya ini. Nah ini masih ada akar-akarnya. Nah ini segini kawan. Ini adalah hasil bibit, hasil umbi dari bibit biji bunga sepura yang sudah dorman. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin apa ya? 1/4 on atau setengah on ya. Ini tangan saya, telapak tangan saya di sini segini ya, besarnya mungkin, nah ini diameternya cuma 2 jari berapa kira, saya tidak bawa timbangan ya. Nah ini menjawab dari pertanyaan salah satu komentar salah satu pemirsa yang menonton video yang pernah saya upload. Ini hasilnya seperti ini. Ya ini untuk bisa digunakan untuk bibit ditanam di musim yang akan datang. Jadi jelas ya segini. Tapi mungkin saja di tempat lain atau di petani lain, petani porang lain bisa menghasilkan lebih besar dari ini. Atau bahkan teman itu ada yang bisa menghasilkan mendekati 1 kilo sampai 7 on, sampai setengah kilo atau 5 on. Tentu ini tergantung dengan perawatan dan pengolahan lahan, pemupukan dan lain-lain. Ini langsung dari biji bunga sepura kemudian saya tanam langsung di lahan ya. Ada teman-teman yang hasilnya lebih banyak, maksudnya lebih besar, lebih beratnya sampai hampir mencapai 1 kilo ya, 7-8 on itu. Mereka menggunakan polybag terlebih dahulu. Jadi bibit biji bunga sepura ditanam di polybag ya, setelah umur 2 bulan ya, kurang lebih setelah 2 bulan di polybag ya, setelah tumbuh tunas kedua itu di polybag itu baru ditanam di lahan ya, baru dipindahkan di lahan. Itu hasilnya berbeda dengan langsung di lahan seperti ini. Dan ini dulu saya tidak menggunakan pupuk apapun ya. Jadi cuma menggunakan kohe kambing saja sama abu sekam dan arang sekam begitu ya. Nah ini maksudnya dengan menggunakan sekam dan arang sekam atau abu sekam. Ini hasilnya seperti ini kawan. Ke depan mungkin saja kalau saya menggunakan pengolahan tanah yang lebih bagus, artinya saya beri dolomit, kemudian saya olah dengan kohe kambing, dengan arang sekam dan sekam, kemudian saya aduk, mungkin hasilnya akan lebih besar dari ini. Karena ini lihat ya seperti ini tadi. Kemudian ini juga ada nih kawan ya. Satu lagi kita lihat ini. Ini juga ada. Seperti apa ini hasilnya. Tentu tidak segede yang itu ya, karena ini kelihatannya kecil. Ya, ini betul kawan. Dan ini hasilnya kecil seperti ini. Ini dari bibit biji bunga sepura. Ya, saya rasa semua petani sudah tahu inti dari penanaman porang itu intinya adalah pada pengolahan lahan. Semakin gembur pengolahan lahan tanahnya ya, semakin gembur tanahnya ya, jadi nanti semakin gampang atau semakin besar hasil umbinya. Ini saya dulu tidak saya olah, cuma saya pacul dan saya tanami saja ya. Ke depan harus lebih baik. Oke, demikian teman-teman pemirsa. Ini saya akan taruh di sini lagi biar nanti ketika semuanya sudah dorman saya ambil. Oke pemirsa, teman-teman semua. Oh ya, satu lagi sebelum saya akhiri video ini, saya satu lagi untuk
Ini ada yang ini kohei kambingnya masih kelihatan ya. Ini kohei kambingnya masih kelihatan. Ini masih bulat-bulat, belum hancur. Ya, ini kohei kambingnya masih bulat-bulat, belum hancur ya. Nah, ini kita satu lagi nih ya, ini ya. Ini busuk batang ini. Kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini yang kelihatan gede nih. Nih, semoga lebih besar dari tadi. Nih, nah ini lingkarannya. Ini sini. Kita lihat. Ini kelihatan lebih besar dari tadi, kawan. Nah, ini sudah. Nah, ini ya. Nah, ini. Segini pemirsa, teman-teman petani porang dimanapun Anda berada. Ini lumayan ya dari tadi, daripada yang tadi. Mana yang tadi ini saya letakkan di sini tadi. Nah ini hasilnya berbeda-beda ya kawan ya. Ini ada yang gede, ini tadi segini. Ya, jadi satu lahan dengan begitu berbeda-beda hasilnya. Ini lumayan, yang jelas ini lebih besar dari yang ini ya. Intinya ini mungkin setengah on, mungkin ada ya, mungkin setengah on. Ini bisa jadi setengah on. Nanti untuk 1 kilonya berarti berisi 1 kilonya berisi 20. Ini bisa untuk bibit ke depannya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang ya pemirsa untuk tanam biji bunga langsung di lahan. Ya, kelebihannya adalah tidak ribet di polybag, tetapi hasilnya tentu semuanya tergantung tergantung usaha dan ketetapan atau rizki dari Yang Maha Kuasa ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya ya ditugaskan untuk berusaha sebaik-baiknya. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.